Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah 4 Depok, Bapak Khairul Jamal Sarjana Agama. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Muhammad Zifran, dan yang saya banggakan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah 4 Depok. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam suasana yang berbeda, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita yang tengah mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kota Depok, yang nanti akan disampaikan oleh Bu Rizika, Bu Rika, dan Bu Bana. Semoga yang kita lakukan hari ini dan sebelum dan sesudahnya nanti menjadi pemberat amal ibadah kita di yaumul akhir kelak dan menjadi sabab kita dimasukkan ke dalam surganya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini hadir ke sekolah. Semoga hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kita. Untuk mengefektifkan waktu, mari saja acara ini kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Ali Wiki Ramadan. Kepada Bapak Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membaca dan kita yang mendengarkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 4 Depok. Kepada Bapak Khairul Jamal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan karunia Allah kita dapat hadir di pagi ini untuk melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Maka berharap segera kesediaan pengorbanan waktu bahkan juga ada jadwal yang lain dikalahkan benar-benar hadirnya di rapat kita ini menjadi langkah yang baik, menjadi sebab kemudahan bagi kita dalam beraktivitas di masa berikutnya. Yang saya hormati Ibu Misda, Bapak Bukron, para wali kelas, seluruh pendidik tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah 4 Depok, yang semoga kita semakin kuat sebagai tim dan semakin bersungguh-sungguh dalam mengawal visi sekolah dan implementasikan hal-hal baik yang kita selalu serap dan menjadi tugas kita untuk selalu memberikan memfasilitasi peserta didik kita untuk membimbingnya, mengarahkannya hingga pada saatnya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, semakin siap mengantarkan putra-putri peserta didik kita menghadapi masa depannya. Di kesempatan yang baik ini, teman-teman kita yang pernah mengikuti program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, entah apa sebutannya, yang kemudian disebut sebagai pesertanya adalah calon guru penggerak di angkatan ke-10 Kota Depok. Pada kesempatan ini menjadi forum yang efektif dan harusnya kita betul-betul manfaatkan. Karena ketika kita lihat yang ditayangkan di situ dengan tulisan yang besar, diseminasi budaya positif terkait keberadaan kita sebagai manusia yang bersosial, sebagai pribadi yang butuh berinteraksi, juga sebagai masyarakat komunal dalam batasan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian kita juga sebagai orang yang selalu berinteraksi dengan peserta didik, bahkan dengan orang tua peserta didik, dan berikutnya adalah kepada masyarakat. Maka hal-hal positif menjadi perhatian penting. Betapa tantangannya sekarang gempuran budaya yang tidak sejalan dengan norma keindonesiaan atau bahkan berbenturan dengan ajaran agama kita. Ini harus kita cermati dan bahkan kita harus pandai menyiapkan diri agar betul-betul pada diri kita sebagai guru mencerminkan pribadi yang secara refleks sekalipun positifnya yang keluar. Jadi jangan sampai kita pribadi yang bersandiwara, orang
positif dan baik di depan orang, di depan peserta didik, tapi ketika pada kesendiriannya atau pada komunitas yang lain justru sebaliknya. Maka penguatan pada diri kita itu sangat penting. Kalau secara pribadi kita memang sudah berusaha baik, apa-apa yang ada pada diri kita itu positif, insya Allah dan menjadi keniscayaan bahwa kita akan memancarkan hal positif yang tidak perlu dengan berorasi, tidak perlu dengan berceramah, mungkin dengan melihat, dengan berdialog atau bersinggungan dalam keseharian, bukan menyinggung ya, nanti kita punya kesempatan bareng-bareng dalam keseharian, pasti hal-hal positif itu akan tertular atau akan menjadi budaya secara keseluruhan. Maka mengajak pada warga sekolah dipicu dan dipacu oleh teman-teman kita yang menjadi calon guru penggerak ini. Jangan sampai nanti berpikirnya yang belum atau yang bukan guru penggerak nanti tidak perlu menularkan budaya positif. Kalau bisa levelnya atau labelnya apapun, bahwa hal positif pada diri kita itu menjadi keniscayaan karena kita sadar bahwa kita beragama dan agama kita adalah agama yang sempurna, dan kita juga sebagai pribadi merupakan ciptaan Allah yang paling baik. Maka harusnya memang munculnya adalah kebaikan-kebaikan. Dan peran kita sebagai guru, peserta pendidik, baik antar pendidik dan tenaga pendidikan, apalagi di hadapan peserta didik, tentu hal-hal positif itu semakin dikuatkan. Apalagi kalau calon guru penggeraknya 3, maka ini gregetnya harus terasa. Jangan sampai jadi gregetan. Gregetnya harus terasa. Ya kalau tidak terlalu membebani, harus kelihatan perubahan yang sebelumnya dirasakan kurang, kemudian semakin kelihatan bagusnya, semakin terasa enaknya, nyamannya, hidupnya dalam kebersamaan, semakin kuat kita sebagai tim, sehingga peran-peran kita semakin berarti. Kita ingin sekali bahwa peran-peran kita ini semakin berarti. Meskipun dalam pandangan masyarakat, terutama di medsos, seringkali kita mendapatkan cara pandang dari pihak lain yang tidak bijaksana atau tidak berimbang. Nah itu kita jadikan tantangan, bukan kemudian kita untuk ikut-ikutan sumpah serapah, bukan kemudian kita untuk menarik diri, ngambek, dan lain sebagainya. Kita jadikan ini semua adalah kesempatan kita untuk merubah diri dari yang tadinya kurang rajin menjadi rajin, yang tadinya kurang aktif menjadi aktif, yang tadinya cukup dengan yang ada, tapi sekarang membuka diri untuk melakukan perubahan-perubahan, pengembangan, sehingga betul bahwa hal positif itu memang mampu berlangsung, baik diprogramkan ataupun diberi brand acaranya ataupun secara kesehariannya. Ya harapannya memang hal yang positif itu adalah menjadi akhlak. Dan kita juga, kalau dulu setiap kita menyebut akhlak sudah pasti positif. Sampai juga kalau kita sebut disiplin, dulu kita selalu menganggap kalau disiplin itu pasti positif. Sekarang perlu tegaskan, ya ada akhlakul karimah dan ada sebaliknya, akhlak madhumah. Ada disiplin positif, tentu juga ada disiplin negatif.
Ya padahal pada mulanya setiap disebut disiplin ada hal positif, hal baik. Tapi sekarang perlu dikuatkan dengan menyematkan kata positifnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya betul. Karena para penjahat sendiri mereka punya aturan, punya rambu-rambu, punya sanksi. Jangan sampai mereka yang jahat sangat disiplin dengan kejahatannya. Dan maka kita harus meyakini pula bahwa kita yang harus menguatkan, mengembangkan dan menularkan hal-hal positif baik pada kalangan pendidik dan tenaga pendidikan, apalagi nanti kepada peserta didik dan masyarakat. Ini itu, selamat melanjutkan tugas ini para CGP. Masih di sepertiga awal, masih 2/3 perjalanan yang harus dilalui, tapi kelihatannya happy, semuanya berlaku dengan senyum dan ketawa, dan belum terlihat ada yang menyusut. Tidak perlu. Ini juga menjadi gambaran agar yang lain, karena yang sudah ikut perempuan, yang sekarang sudah ikut juga guru-guru perempuan, ini para laki-laki, para imamnya masa belakangan. Bisa jadi itu membuka kesempatan. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya sendiri ingin sekali memperhatikan proses ini berlangsung sampai pada gilirannya kita menjadi sekolah yang melakukan perubahan, lalu kebaikannya semakin nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Ada pantun dulu dari saya. Belum. Ini sesuai kondisi saya saat ini ya. Makan es bikin batuk. Batuknya sungguh lama. Terlihat teman-teman sudah mengantuk karena presentasi saya tidak akan lama. Kira-kira 2 jam ya. Ada lagi ya. Yang kedua nih. Es krim kemarin terasa basi. Sudah hilang semua nutrisi. Beri waktu saya presentasi, mohon dengarkan walau frustasi. Saya yakin Bapak Ibu habis ini mendengarkan presentasi saya makin frustasi, bukannya hilang frustasinya. Ya, jadi biar lebih segar ya, karena jujur saya juga sampai lupa nih mau bicara apa ya. Lebih baik kita bangun dulu nih memere saya ya. Kita ice breaking dulu. Kalau saya minta tepuk nanti, jadi Bapak Ibu tepuk gitu ya. Tapi kalau saya bilang pagi, berarti tepuknya sekali saja. Pagi. Iya. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam, berarti tidur ya. Tidak perlu tepuk gitu. Dan tidak perlu diucapkan. Langsung, iya, jadi tidak ada suara. Nggak boleh berisik gitu. Ya, ada bayi lagi bobo ya. Dah, udah siap Bapak Ibu? Keluarkan semua tangannya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Oh, tidak boleh menghukum ya. Ya Allah, anak baik. Anak baik tolong diambil, anak baik, anak soleh ya. Nah, 1, 2, 3, malam. Pagi. Sore. Siang. Pagi. Malam. Gak boleh malam, ya, gak boleh berisik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
presentasi ya dari oh ini 1, 2, 3 pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, sore. Lebih cepat ya. Nah, 1, jangan panik ibu. Melisa udah begini. 1, 2, 3 malam. Yes, sepeda mal ketangkep sama saya. Iya benar. Nah ya, karena pada malam sudah ketangkep, ya jadi sudah selesai. Oh itu dia tujuannya. Saya butuh kasih sayang nih. Tapi besok saya nggak kasih. Iya betul. Nah selanjutnya saya akan berdasarkan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya setiap anak itu memiliki motivasi atau dorongan ketika mereka melakukan sesuatu. Ya. Ada 2 faktor yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama dari faktor intrinsik. Iya, ya Allah Bapak. Yang pertama dari faktor intrinsik, lalu yang kedua dari faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu berarti dari dalam diri si anak tersebut, sedangkan dari faktor ekstrinsik berarti dari luar, dari orang lain ataupun dari lingkungannya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi ini sebenarnya adalah mayoritas yang dilakukan oleh murid-murid kita. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, biasanya mereka itu menghindari ketidaknyamanan. Contoh, mereka sudah hadir ke sekolah dengan rambut yang rapi, potongannya sudah rapi misalnya. Ketika kita tanya, pasti selalu ada jawaban, ya Bu nanti kan dipotong. Kalau dipotong di sekolah nanti iya cepat, 2 cm gitu misalnya, botak misalnya gitu. Nah, jadi pada akhirnya mereka akan mengikuti apa yang seharusnya mereka lakukan, melakukan sesuatu tersebut bukan atas dasar bahwa mereka memang menyadari bahwa saya harus berpenampilan rapi, tapi karena mereka menghindari hukuman-hukuman tersebut. Dan memang ya tidak bisa dipungkiri, hampir sebagian besar guru melakukan hukuman kepada murid-muridnya gitu. Kemudian kalau ketidaknyamanan yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya potongannya, karena kan kalau sekarang kita lihat anak-anak murid kita itu potongannya yang atas sudah jambulnya gitu ya, sepertinya tebal sekali, tapi bagian sebelah kiri kanannya itu tipis sekali. Sebenarnya mereka itu tidak memotong gitu. Kalau diperhatikan dari hari sebelumnya misalnya, paling yang ditipiskan itu hanya di bagian kiri dan kanan. Bagian depannya saya sering sekali mengedepankan gitu rambutnya ke depan, ya pasti ada aja yang sampai ke alis misalnya. Tapi mereka menutupi dengan cara apa? Dan itu hampir sebagian besar anak laki-laki di sekolah gitu ya. Nah, ketika ditanya, ya Bu, soalnya tuh emang kenapa sih Bu kalau kayak misalnya kita berikan contoh, nah kayak gini nih potongannya rata gitu ya, tidak tebal di bagian tertentu misalnya. Lalu mereka pasti akan menyampaikan, kalau begitu mah nggak keren saya Bu gitu, skin kayak bola gitu misalnya. Jadi mereka menghindari hal tersebut. Jadi pada akhirnya mereka akan memotong rambut dengan gaya mereka sendiri. Yang penting bagian telinganya tidak terlihat panjang misalnya. Ketika diturunkan, seperti rambut perempuan ada poninya gitu ya. Bahkan sebenarnya kadang saya juga suka jahil, jadi saya suka bawa karet, terus saya mau tahu apakah itu benar-benar terlihat panjang gitu. Coba sini ibu ikat, oh ternyata emang kayak air mancur gitu ya sini. Nah kalau sudah seperti air mancur, nah ini berarti panjang gitu. Tapi kalau tekan tidak, susah ngikatnya, berarti itu cocok pas gitu. Jadi kadang mereka suka bawa karet enggak gitu. Oh udah mereka santai aja gitu. Jadi kadang suka saya kerjain juga mereka gitu ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau pada proses yang ini, saya pernah memberikan mereka penghargaan, misalnya memberikan mereka snack. Ya, siapa tahu kan kita sedang berlebih gitu ya, rezekinya, dan kita merasa bahwa mereka pantas untuk melakukan mendapatkan itu gitu. Kita berikan snack yang sederhana saja gitu. Tapi ketika tugas selanjutnya, mereka akan bertanya, Bu,
kalau ngerjain ini nanti dapat snack lagi atau enggak. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, mereka akan mengerjakan tugasnya karena imbalan-imbalan gitu, karena penghargaan yang kita berikan. Jadi kalau di sini saya memberikan saran, kita boleh loh memberikan penghargaan kepada mereka, tapi berikan penekanan bahwa ini bukan sesuatu yang wajib untuk diberikan, ini bukan sesuatu yang harus diberikan oleh semua guru. Ini hanya ya karena ibu lagi dapat uang lebih aja nih, ibu mau kasih ke kalian misalnya, supaya pemahaman tersebut sampai, sehingga kedepannya mereka tidak bertanya lagi, Bu mana katanya mau kasih ini, Bu kemarin mana. Jadi selalu saja ada imbalan yang mereka inginkan gitu. Yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik ini, anak menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada tahap ini mereka sudah menyadari bahwa ternyata mereka itu melakukan sesuatu karena mereka paham bahwa mereka meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Saya izin minum dulu, Bu ya. Nah, jadi ketika mereka paham bahwa mereka itu mengetahui ya nilai-nilai kebajikan, seperti oh ya saya potong rambut berarti karena nilai saya itu yakin kalau saya itu harus berpakaian rapi gitu. Oh ya saya harus mengucapkan kata-kata yang baik karena saya percaya bahwa nilai kesantunan itu adalah nilai yang harus saya utamakan gitu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu ada motivasi tertentu, dan kita berharap, kita berdoa semoga anak-anak kita melakukan sesuatu dari dasar diri mereka sendiri gitu. Jadi bukan atas hukuman ataupun penghargaan gitu. Nah, selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata di sini tuh ada 3 perbedaan. Kita kan selama ini mungkin pikiran hukuman itu sama dengan konsekuensi, ternyata berbeda. Nah, di sini kita lihat ya ciri-ciri dari hukuman. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, ini sudah pasti saya pernah lakukan gitu. Jadi ketika misalnya berada di kelas, saya melihat bahwa anak tersebut misalnya bersanda. Kita kan tidak berencana nih dari rumah bahwa kita akan menghukum anak, tapi karena situasinya membuat kondisi belajar di kelas tidak memungkinkan, pada akhirnya untuk menertibkan anak tersebut, kita berikan hukuman secara tiba-tiba. Yaudah, salah keluar misalnya gitu, atau push up misalnya gitu. Jadi hukuman itu biasanya didasarkan pada sesuatu yang tidak terencana gitu. Sesuatu yang terjadinya itu secara tiba-tiba, hukumannya juga secara tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu kita tidak memberikan komunikasi, kita tidak memberikan timbal balik kepada mereka. Jadi tidak ada interaksi kita dengan mereka, informasi. Jadi kalau kamu tidak melakukan ini, nanti kamu lari 10 putaran misal. Tidak ada informasi seperti itu. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan informasi tersebut, ya mereka merasa bahwa kok ini jadi sepihak gitu, mereka tidak dilibatkan. Makanya anak-anak yang dihukum pasti akan merasa kecewa karena sebelumnya mereka tidak tahu gitu. Lalu yang ketiga, bersifat satu arah yang tadi saya sampaikan. Ya, cuma satu arah dari saya gitu, dari guru. Anak itu bahkan tidak memiliki kesempatan, bahkan mungkin gitu ya, untuk menjelaskan gitu ya. Jadi hanya satu arah saja. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya tadi sebenarnya hukuman itu tidak terkait dengan kesalahan mereka. Jadi mereka itu tidak mengerjakan tugas. Ya udah, kita lari ke lapangan, bersihkan ini, buang sampah. Nah, itu disebut sebagai hukuman. Tidak ada kaitannya dengan kesalahan mereka gitu. Dan rata-rata yang kita berikan adalah hukuman fisik gitu. Selanjutnya, ini adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini masih terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau tadi hukuman tidak mengerjakan tugas tapi hukumannya lari di lapangan misal, itu kan tidak ada keterkaitannya. Sedangkan kalau konsekuensi mereka ada hubungannya, meskipun sama-sama memberikan suatu supaya mereka itu merasa menyesal gitu ya, sama-sama merasa tidak nyaman, sama-sama merasa kecewa gitu. Tapi kita bisa lihat di sini, yang pertama terencana atau disepakati
peraturan, sehingga si anak tersebut ketika di awal itu tahu, oh iya, kita kan suka ngajar, terus kita bilang minggu depan harus dikumpulkan ya rangkumannya. Kalau rangkumannya tidak diselesaikan, berarti nanti nambah rangkumannya. Yang harus misalnya dapat yang 4 lembar, besok harus 6 atau 7 lembar ya. Nah, kita kan menginformasikan terlebih dahulu sehingga mereka tuh berjaga-jaga. Oh iya, kalau misalnya saya tidak mengerjakan sesuai peraturan, nanti saya nambah nih pekerjaannya jadi 7 lembar. Jadi mereka kita libatkan dulu, ini namanya konsekuensi. Kalau hukuman kan tadi tidak ada. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi tetap saja sama-sama tidak nyaman karena kan sama-sama capek gitu ya, sama-sama tidak ada solusinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini yang biasanya dilakukan oleh wali kelas. Jadi kadang kita tuh fokus kepada anak yang kemarin pernah melakukan kesalahan. Itu aja sampai kita kayak liatin aja, kan ini anak ngapain lagi nih gitu ya. Sampai dia tuh selalu merasa dipantau gitu. Sedangkan itu imbasnya adalah mereka merasa tidak nyaman. Jadi ketidaknyamanan tersebut akan membuat mereka melakukan sesuatu kebaikan yang tertekan. Jadi tidak atas dasar diri mereka sendiri. Balik lagi tadi ke motivasi perilaku manusia. Jadi dari orang lain gitu. Nah, ini adalah restitusi yang ketiga yang kita harapkan bersama-sama bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan ketika kita mengalami masalah atau murid-murid kita yang mengalami masalah. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau tadi kan seolah-olah untuk yang hukuman dan konsekuensi mereka itu menebus kesalahan mereka, jadi tidak memperbaiki. Gitu. Sedangkan kalau restitusi kita benar-benar fokus ke permasalahannya, lalu kita akan membantu mereka di poin kedua berkolaborasi dengan murid. Jadi kita gali terus kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kita gali lagi tadi kaitannya dengan yang disampaikan sama Bu Rika, yaitu kebutuhan dasar. Jadi kita cari di mana sih titiknya, di mana sih nih maunya apa sih nih anak gitu. Sampai akhirnya kita mengajak mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita. Jadi kita harus membuat mereka sadar dulu. Oh, kita berikan pertanyaan. Berarti yang kamu lakukan itu betul atau salah? Salah, Bu. Nah, ketika mereka sudah memahami bahwa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan, kita antar mereka menuju solusi yang lebih baik untuk mereka gitu. Terus setelah ini kamu harus melakukan apa? Ya nanti saya mau minta maaf Bu sama teman saya. Nah ketika dia sudah memiliki solusi atas permasalahannya sendiri, maka restitusi ini berhasil. Berarti kita sudah membantu mereka untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi memang ada beberapa pertanyaan juga dari rekan CGP yang lain. Lalu Bu, apakah kita harus selalu menggunakan restitusi atau kita boleh menggunakan hukuman atau konsekuensi? Kemudian jawabannya bukan pada pilihan. Jadi kita tidak sedang diminta untuk memilih apakah kita harus memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Tapi kita selalu diarahkan untuk mendampingi anak memperbaiki kesalahannya. Gitu. Jadi ini bukan pilihan, tapi sebaiknya gitu, kita mengambil langkah restitusi. Kalau restitusi pertama tidak berhasil, restitusi kedua tidak berhasil, restitusi ya memang kita harus banyak-banyak sabar gitu ya. Memang tadi disampaikan sama Bu Rizika, iya berat sekali tugas seorang guru. Nah setelah saya busa GP ini dia memang soalnya tidak ada yang benar yang saya lakukan gitu. Tapi ya alhamdulillah pemahaman baru ini membuat kita menjadi lebih terbuka dan kita jadi tahu oh ternyata seperti ini seharusnya gitu. Nah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini Bapak Ibu pernah dengar tidak kata keyakinan kelas? Ya, biasanya kesepakatan kelas ya. Tapi kalau peraturan pernah dengar? Pernah. Kira-kira peraturan di sekolah ini satu saja. Satu saja. Satu saja. Satu saja. Peraturan sekolah ini Menggunakan seragam menggunakan seragam sesuai harinya. menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Boleh. Selanjutnya, oh ya, Pak Gufron.
Ya, peraturan. Tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Tidak boleh membawa kendaraan bermotor, betul. Ada lagi mau menambahkan? Ya, Pak Ali dari tadi melihat mic sepertinya ingin berbicara. Ini peraturan sekolah ya? Ya, betul Pak, peraturan sekolah. Membayar SPP sebelum tanggal 10. Kan peraturan sekolah. Ya, betul. Untuk yang ibu-ibunya satu lagi. Bapak Ibu, ibu-ibu. Ya, Bu Susti. Tidak boleh membawa gadget. Tidak boleh membawa gadget gawai, handphone ya. Jadi tadi sudah ada beberapa peraturan yang disampaikan. Nah, nanti peraturan itu harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan? Harus. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, kita lihat ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi kalau tadi kan sudah dijelaskan ya nilai-nilai kebajikan oleh siapa coba tadi? Nilai-nilai kebajikan yang presentasi Bu Rizika. Tadi penekanannya pada nilai-nilai kebajikan dari mana? Tadi kan dijelaskan 3. Profil pelajar Pancasila. Nah, jadi keyakinan kelas akan diangkat dari nilai-nilai Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang disusun bersama yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas maupun di sekolah dibentuk dalam kalimat positif yang terdiri dari 3 sampai 7 nilai. Kemudian, nilai-nilai tersebut ditandatangani dan diletakkan di dinding kelas sebagai pengingat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Lalu yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi langkah-langkah ini akan kita praktikkan nanti ya, supaya Bapak Ibu bisa juga melakukan hal yang sama, supaya nanti nilai-nilai keyakinan yang tadi kebajikan universal bisa mereka ketahui dan bisa mereka terapkan. Gitu. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa keyakinan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini pernah saya praktikkan di kelas 8C, lalu terbentuklah keyakinan kelas bahasa Indonesia yang selama seminggu atau 2 minggu itu ditempel. Lalu saya selalu ingatkan ke mereka, apa keyakinan kelas yang pertama, apa yang kedua. Nah, ini terkait dengan kondisi di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya. Nah, sekarang kita mulai praktik ya. Ayo Bapak Ibu, kita praktik membuat keyakinan kelas. Kita masuk ke pintu Doraemon tuh ya. Nah, nanti saya akan berperan sebagai ibu guru, lalu Bapak Ibu sebagai muridnya. Jadi saya izin menyebut nama Bapak Ibu langsung menggunakan nama gitu ya. Lista. Sulit terucap. Karena saya profesional ya. Jamal, asli sekali nih. Panik ya. Berat ya, ya Allah. Nah, lalu ini dulu. Oh iya, di sini ya. Nah,
Sudah siap ya praktiknya ya? Ya. Aku kita kelas berapa ini? Ya, kita kelas 0. Kelas 10. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu tanya, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas kira-kira anak-anak sudah ada yang tahu atau belum? Belum. Jadi, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus kita sepakati lalu kita laksanakan. Sedangkan kalau peraturan itu adalah sesuatu yang ketika kita langgar maka kita mendapatkan sanksi gitu ya. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Caranya seperti apa? Kalian harus menuliskan negatif. Bapak Ibu akan menuliskan peraturan ya, kalimat-kalimat peraturan di sekolah ini. Ya, di kelas ini. Saya berikan. Kenapa? Iya, Wati, ya Allah. Wati sudah sarapan belum? Udah Bu, banyak. Banyak. Jangan-jangan bukan idenya ngantuk ya. Peraturan ya Bapak Ibu, belum ini. Peraturan. Ya, ini ya, Jamal ya, dikerjakan ya. Ali tolong ya tulisannya ya. Punya warna yang merah. Tidak ada yang merah, Ali, Allahu Akbar. Irfan tolong matikan dulu ya. Siap, Bu. Saya disuruh matiin kan deh. Silakan Bapak Ibu tulis ke peraturan ya, peraturan kelas. Oh iya, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Nah, kalau sudah silakan ditempelkan di sebelah kanan. Lisda mau buru-buru jajan ya? Iya, negatif. Oh, iya. Iya. Mau buru-buru minum es di pasti Lisda. Tidak boleh nanti batuk seperti ibu, tidak boleh. Sudah semua? Wah, anak ibu pintar-pintar ya. Masya Allah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Seri, kenapa Seri kok bercanda terus Seri? Nah, yang pertama dilarang terlambat. Jadi peraturan pertama tadi dilarang terlambat. Yang kedua
Selanjutnya, tidak boleh ngobrol saat belajar. Selanjutnya, tidak boleh jajan ketika KBM. Selanjutnya, piket sesuai jadwalnya. Tidak boleh mencintai orang yang sama. Waduh. Betul ini, nanti ada perang dunia. Iya betul. Aduh, ada cinta-cinta. Boleh makan saat tugas sudah selesai. Peraturan, jangan lupa piket kelas. Kalau lupa denda 50.000. Yang merusak barang inventaris kelas dikenakan sanksi dengan mengganti. Keluar kelas di jam pelajaran tanpa izin. Ya, jadi ini adalah beberapa peraturan yang sudah anak-anak ibu yang soleh dan soleha ini tulis. Ya. Lalu karena kita ingin membuat keyakinan kelas, nah keyakinan kelas itu harus ditulis dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah sekarang kita cari yang negatif di sini. Dilarang terlambat positif atau negatif? Negatif. Berarti kalau dilarang terlambat, kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Selanjutnya, siswa datang tepat waktu jika datang telat dan ada sanksi. Siswa datang tepat waktu jika datang telat ada sanksi. Positif atau negatif? Positif negatif di tengah-tengah. Selanjutnya, ini sama, tidak datang terlambat sama. Terus, tidak boleh ngobrol saat belajar. Positif negatif? Kalimat positifnya apa? Fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar. Selanjutnya, tidak boleh jajan ketika KBM. Positif negatif? Negatif. Berarti positifnya? Tidak boleh jajan ketika KBM. Kalimat positifnya? Jajan ketika jam istirahat. Iya. Ih, pintar sekali Irfan. Siapa dulu? Yang ini mencintai apa gimana ya? Ini tidak boleh mencintai orang yang sama. Ya, ini kita doakan yang menulis ini menemukan orang satu-satunya yang dia cintai. Ya. Atau orang yang dia cintai simple ini. Jangan mencintai. Selanjutnya, piket sesuai jadwal. Positif negatif? Positif. Kita pindahkan ke atas. Ini yang mencintai sini ya. Yang merusak barang inventaris kelas dikenakan sanksi dengan mengganti. Positif negatif? Negatif. Memelihara. Oh iya belum nanya ya. Positifnya apa? Memelihara inventaris sekolah. Selanjutnya, peraturan jangan lupa piket kelas kalau denda 50.000. Positif negatif? Positifnya laksanakan piket sesuai jadwal. Salah. Boleh makan saat tugas sudah selesai. Positif ya. Positif. Satu lagi terakhir. Keluar kelas di jam pelajaran tanpa izin. Keluar kelas di jam pelajaran tanpa izin. Iya ini jadi positif atau negatif? Positif yang mana negatif? Kita tulis ini aja ya, negatif ya. Nah, ternyata anak-anak ibu sudah pandai menentukan mana kalimat positif dan
dengan negatif. Nah, setelah ini kita akan membuat keyakinan menyusun kalimat-kalimat positif tersebut. Kita tentukan nilai kebajikannya itu apa, gitu ya. Nah, kita piket sesuai jadwalnya. Kira-kira nilai yang ingin diangkat itu apa? Yang ingin diyakini? Menjaga kebersihan. Betul, Lista. Luar biasa ya. Selanjutnya, boleh makan saat tugas sudah selesai. Menghargai waktu ya, bisa. Terus tadi hadir tepat waktu. Sama ya, menghargai waktu. Kemudian yang berbeda di sini tidak boleh mengobrol saat belajar. Menghormati dan menghargai juga bisa ya. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, nanti kalian akan menandatangani keyakinan kelas tersebut ya. Jadi ibu berharap seluruhnya menandatangani di kertas ini gitu ya. Silakan ditandatangani. Ya. Iya, terima kasih. Nah, semuanya sudah tanda tangan di sini. Ibu harap keyakinan kelas ini bisa kalian laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tidak hanya di kelas ya, tapi juga di sekolah. Selanjutnya, nah ini adalah segitiga restitusi ya. Masya Allah. Iya dong, kan anak-anaknya cantik, masa ibunya tidak? Bapak Ibu masih ingat apa itu restitusi? Apa tadi? Restitusi, memberikan solusi. Terus apa lagi? Memperbaiki kesalahannya ya. Nah, sedangkan ini adalah segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, di sini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat di sini ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tahapan restitusi yang tadi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yakni pada bagian dasar segitiga adalah, mohon maaf, ini ada menstabilkan identitas. Jika kita hilangkan dulu iklan ya Bapak Ibu. Iya, belum dihapus. Ya. Segitiga restitusi yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian di sini kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita memberikan
menstabilkan emosi mereka dulu gitu ya. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Apakah sinyal tidak ada? Bluetooth connected. Suaranya sini Iya, tidak terdengar ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah simpulan. Kesimpulannya, budaya positif tidak dapat dilakukan. Nah, simpulannya, budaya positif
positif tidak dapat dilakukan sendiri, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Budaya positif dapat diwujudkan ketika seorang guru telah menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupannya dan mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Ketika murid telah memiliki kontrol diri yang baik terhadap dirinya sendiri, maka ia diharapkan telah memiliki dunia berkualitas dan menjadi murid yang merdeka. Nah, di sini ada penutupnya. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras mendidik dengan hati. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Demikian presentasi dari kami ya. Di sini saya tambahkan ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya. Semoga setelah ini Bapak Ibu ya, kita bersama-sama, mungkin sekarang kan masih ada yang tergerak, ada yang sudah bergerak, tapi untuk yang menggerakkan kita bergerak bersama-sama gitu, sehingga budaya positif ini bisa dimiliki oleh sekolah kita. Ya, ada yang meang ya palanya. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan budaya positif atau hal-hal positif yang ingin kalian tingkatkan di SMP Muhammadiyah 4 Depok. Nanti Ibu akan memberikan kalian sticky notes ini satu persatu. Kalian tulis budaya apa atau hal-hal apa yang ingin kalian tingkatkan, hal-hal yang positif, tidak boleh yang negatif. Misal, buang sampah pada tempatnya, hadir ke sekolah tepat waktu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu berikan kalian tulis dengan tulisan yang rapi ya. Oke. Nanti kalau sudah, boleh langsung ditempel di depan. Tempelnya juga ditempel dengan rapi.
tulisan kalian terkait dengan hal-hal positif akan Ibu baca lalu Ibu rangkum. Karena kan pasti beberapa anak ada yang poin-poinnya sama. Jadi nanti Ibu akan ambil. Lalu ini akan kita gunakan di kelas bahasa Indonesia. Misal contoh, di sini ada saling menghargai, berarti di kelas bahasa Indonesia di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita harus saling menghargai. Nah, terus misalnya di sini membuang sampah pada tempatnya, berarti pada saat pelajaran bahasa Indonesia tidak boleh lagi ditemukan sampah di kelas karena kita meyakini bahwa di kelas kita ini akan bersih kalau kita membuang sampah pada tempatnya. Dan seterusnya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya selanjutnya kita akan membuat satu keyakinan kelas bahasa Indonesia. Nanti kita susun sedemikian rupa lalu ditempel di kelas ini supaya kalian terus mengingat keyakinan-keyakinan sudah kita buat bersama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau sudah ada, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian untuk memberikan beberapa keyakinan-keyakinan yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelumnya ya di minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama dan ini adalah hasil dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Jadi, yang pertama, keyakinan kelas bahasa Indonesia itu yang pertama adalah saling menghargai. Lalu yang kedua, hadir dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, santun dalam berucap. Lalu yang terakhir, menjaga kerapian dan kebersihan. Jadi tidak hanya kerapian dan kebersihan kelas, tapi juga kerapian dan kebersihan diri sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Setuju ini? Setuju ya? Kalau sudah setuju, nanti ini Ibu akan tempel di kelas kita ya, untuk bisa kalian ya, supaya kalian selalu ingat. Lalu kalian akan menandatangani satu persatu di sini nama lengkap dengan tanda tangan. Lalu setelah itu ini akan menjadi bukti bahwa kalian bersepakat untuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama ya. Sekarang kita tempel dulu keyakinan kelasnya. Gunting sayang, gunting. Ibu tempelnya di sini ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menandatangani satu persatu. Ibu persilakan dari sebelah kanan Ibu untuk tanda tangan. Ayo, tanda tangan. Tulis nama lengkapnya lalu tanda tangan. Ya, dilanjutkan selanjutnya.
Selanjutnya. Sini, ayo. Lagi, selanjutnya. Aisyah. Nomor 6. Tanda tangan di samping juga nggak apa-apa. Oke, dulu. Sini boleh nih. Sini. Ya. Nomor 7. Videoin semua. Selesai. Kalau nggak mau tanda tangannya di sampingnya aja. Nama panggilan aja nggak apa-apa kan, Bu? Iya, boleh. Ini di mana lagi kan? Sini, di sini sampingnya aja nggak apa-apa. Tanda tangannya ngecek. Sampingnya. Ya, sampingnya dia. Panggilan kepada Rizky Aditya kelas 8B ditunggu di ruang tata usaha. Sekali lagi panggilan. Ini buku baru lagi nih. Sama nih. Coba. Autobiografi tulis oleh diri sendiri. Sudah menandatangani ini ya. Jadi ini sudah sah. Keyakinan kelas yang sudah kita buat sudah berlaku, sehingga harapan ibu keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah silakan dilanjutkan.
tindakan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan berkata kasar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Umairo, kemarin ibu mendapatkan laporan bahwa kamu membuang sampah sembarangan. Apakah itu benar? Iya Bu, benar. Apakah kamu sering melakukan itu? Ibu, saya sering membuang sampah di kelas. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kamu melakukan itu? Saat saya di kelas, saya kan tidak mengenal sama semakin karena tempat saya di kelas, saya melakukan itu. Jadi saya mohon tidak. Apakah kita boleh melakukan itu? Tidak Bu, Kenapa tidak boleh? karena kelas akan menulis apa dan suasananya tidak nyaman. Sekarang kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ingat Bu, untuk menjaga kebersihan bersama. Berarti kamu sudah ingat harus melakukan apa? Sudah Bu, saya akan melaksanakan dengan kelas yang sudah disepakati bersama. Baik, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saat saya membuang sampah, saya akan membuatnya pada tempatnya atau tempat saya yang dan saya bisa mengambil lebih dahulu di kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Ibu karena tidak melaksanakan kesepakatan yang telah kita buat bersama-sama. Baik, ibu sudah maafkan. Terima kasih ya, Umairo, karena kamu melakukan ini. Nanti ibu juga akan minta tolong kepada teman untuk mengingatkan kamu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairo dari kelas 8C. Saya sangat senang dapat berdiskusi